di atas 7.000 seperti ini. Kalau kita geber, oh, langsung. Tapi kalau di bawah itu agak-agak lama. Halo, selamat datang di channel CV Bob, di mana kita ngobrol di motor tentang sepeda motor dan tentang semua yang ada dengan sepeda motor. Kali ini saya mau ngomong tentang MT25, Yamaha MT25 yang sekarang ini saya naikin. Motor ini MT25 tahun 2021 atau 2022 ya, saya lupa lah. Sudah saya pakai selama setahun lebih. Ini adalah kendaraan my main transportation, adalah transportasi saya pulang pergi kantor, rumah, gantian sama motor yang satu lagi, dan kadang-kadang ini adalah transportasi saya buat pulang pergi kantor setiap hari. Saya mau cerita tentang pengalaman saya naik motor ini selama setahun, bisa dibilang review. Cikal bakal dari motor ini adalah Yamaha MT-03. Waktu itu 2000, apa ya, lupa saya, 2006. Produksi 2006 sampai 2014. MT-03 itu 321, apa namanya, kapasitas mesinnya 321 cc. Sampai 2006, single cylinder waktu itu ya dibuatnya, 2006 atau 2014 atau 2004 sampai 2006 sampai 2014 kalau saya nggak salah ini. Kemudian tahun 2016 sampai sekarang konfigurasi mesinnya diubah dari semula satu silinder diganti menjadi parallel twin 2 silinder, jadi 2 silinder berjajar. Nah ini masih sama 321 cc juga, tapi di Indonesia yang dipasarkan di Indonesia adalah yang 250 cc. Mungkin karena pertimbangan pajak kali ya, kalau 300 cc ke atas mungkin terlalu mahal, jadi dipasarkan di sini yang 250 cc. Padahal setahu saya, kalau saya nggak salah, kalau salah ya minta maaf, itu yang MT-03 itu produksinya di Kerawang. Kenapa nggak dijual di sini aja? Saya yakin akan banyak juga lah yang mau beli. MT-25 yang saya pakai ini kapasitas mesinnya 250 cc, mesinnya 2 silinder parallel twin berjajaran sebelah dengan pendingin pakai radiator dia. Kemudian spesifikasi teknisnya ya, spesifikasi teknis motor mesin 250 cc itu tadi menghasilkan kira-kira 35,5 horsepower di 12.000 rpm. Jadi rpm nya tinggi nih, 12.000 rpm, dan saya lupa tuh 30-an, torsinya 30-an itu di rpm 10.000. lumayan kenceng, lumayan besar powernya. Spesifikasi teknis lainnya lagi, fork depan, suspensi depan dia upside down, saya nggak tahu mereknya apa, mungkin OEM-nya Yamaha. Sementara suspensi belakang satu single, kemudian juga dilengkapi dengan remnya juga single disc brake untuk depan, belakang juga masih single. Sama mereknya juga saya nggak tahu apa ini mereknya, karena nggak lihat ada mereknya, mungkin mereknya OEM-nya Yamaha. Beratnya motor ini 165 kilo, enteng, menurut saya sangat enteng. Tinggi joknya itu 78 cm atau 780 mm. Dan 780 mm ini buat saya nggak terlalu tinggi. Bahkan menurut saya agak-agak rendah, pendek ya joknya. Karena saya kalau berhenti di lampu merah misalnya, kaki saya bisa napak dua-duanya dan agak nekuk, nggak lurus. Saya kebetulan tinggi saya 176, berat 70-an. Sementara rider triangle-nya, yaitu segitiga pengendara itu apa sih? Kontak point kita, stang, tempat duduk, dan kaki, itu kalau buat saya sih lumayan nyaman. Kaki saya lumayan nyaman. Kaki saya tidak terlalu nekuk, bisa ngejepit tangki dengan gampang. Sementara posisi duduk saya tidak terlalu bungkuk dan tidak terlalu tegak. Jadi saya agak lean forward, agak condong ke depan sedikit. Saya suka posisi itu. Kenapa? Karena itu mengurangi beban di punggung, di lower back.
Ergonomisnya itu tadi, stang oke, enak, tuas-tuas levernya buat saya enak karena ini udah saya setel ya, udah saya setel, saya sesuaikan dengan saya, kondisi saya pribadi, jadi enak gitu. Jadi kalau kita beli motor ini semua harus disetel nih, nggak bisa, jangan di posisi standar, harus kita sesuai dengan badan kita, dengan postur kita. Kemudian posisi kaki di footpack juga enak. Saya biasanya kalau kaki saya di footpack itu, yang saya taruh di kaki adalah di footpack adalah bukan bagian tengah kaki, tapi apa ya itu namanya, apa yang deket balls of the feet tuh, balls tuh yang bukan tumit, depannya tumit, yang kalau kita jinjit tuh apa, nah itulah, itu tempat saya taruh di situ, itu nyaman. Selain itu juga posisi rem bawah, rem belakang, dan juga posisi kopling di bawah tuh udah saya setel, jadi enak. Saya kalau mau oper gigi, masukin dari gigi 1, 2, 3 atau 4, sepatu saya nggak nyangkut, artinya ada space-nya cukup lah, saya nggak usah kaki nggak usah terlalu posisinya ke bawah, dan pada saat ngoper dari gigi atas ke bawah juga kaki nggak usah ngangkat tinggi-tinggi, udah saya setel juga itu. Selain itu juga suspensi belakang udah di setel karena adjustable ya, bisa di setel, yang depan non adjustable, suspensi belakang ini saya setel, jadi lumayan enak, jadi enak. Itu tadi ergonomisnya menurut saya sih nyaman. Ntar pingin digeser dulu. God, that smell, I hate that smell. Itu tadi ergonomisnya enak. Walaupun terus terang saya belum pernah pakai ini jalan jauh ya. Maksud saya jalan jauh keluar kota, keliling-keliling Jakarta sih udah beberapa kali. Tapi untuk jalan jauh misalnya touring gitu, belum pernah saya pakai. Nanti saya cobain deh, kapan-kapan akan saya coba. Mudah-mudahan Sabtu besok kalau bisa saya mau ke Jonggol, sekalian ngetes motor ini, atau mungkin yang satunya, nggak tahu, lihat nanti aja gimana. Karena motor ini tidak berat, hanya 165 kg, handlingnya juga enak. Handlingnya enak, dia enteng, nggak berat. Kalau saya sih kira-kira gini, kalau motor bebek bisa masuk, saya juga bisa masuk, itu aja udah. Jadi menurut saya itu handlingnya enak tuh, begitu patokannya. Nyaman, duduknya juga, joknya ke arah tangki agak mengecil, jadi lebih enak. Oke, nanti saya lanjutin tentang ergonomisnya setelah lewat macet ini. Sambungan ergonomis, posisi berhenti di apa namanya, lampu merah, kayak saya begini, bisa turun dua-duanya, kiri kanan turun, akan agak-agak nekuk, enak, nggak terlalu tinggi. Itu posisi apa namanya, posisi duduk. Posisi stang juga saya nggak ke depan, condong. Saya nggak suka duduk terlalu tegak, apalagi misalnya duduk seperti orang yang naik motor metik atau cruiser yang bertumpu di tulang ekor. Nah, itu juga saya nggak suka, kan itu menurut saya nggak bagus lah buat kesehatan lower back, tulang punggung bagian bawah belakang, nggak bagus. Jadi saya nggak suka posisi duduk itu. Saya kalau bisa agak condong ke depan, kalau bisa ya, itu yang posisinya enak dan otot perut nahan. Itu menurut saya posisi duduk yang paling ideal. Oke, itu ergonomis. Sekarang performa mesin. Performa mesinnya tadi 35,5 horsepower apa 36,5, lupa saya. Horsepower itu dia delivernya di 12.000 rpm, jadi cukup tinggi. Nah, waktu awal-awal naik motor ini saya agak-agak apa ya, harus menyesuaikan diri lah, karena selama ini saya selalu pakai motor yang powernya tuh di lower RPM bawah, sementara kalau ini RPM-nya agak-agak tinggi. Saya kudu menyesuaikan diri, ini dia harus di atas 7.000. Kemudian juga yang saya rasakan adalah gigi 1 dan 2-nya agak-agak pendek, itu sih. Knalpot saya masih pakai standar dengan 36. Knalpot ini masih standar, nggak saya ganti karena saya nggak begitu suka knalpot brong yang bisik itu, mengganggu.
Apalagi kalau jalan jauh itu terasa banget tuh mengganggu buat kita, apalagi buat teman, kalau sama teman yang di belakang kita sangat menyebalkan, mengganggu. Power delivery-nya harus di atas 7.000. Ini saya biasa naik motor dengan RPM rendah. Oke, pada saat pakai motor ini agak-agak kaget juga, karena praktis saya harus jalan di RPM yang agak-agak tinggi, agak-agak nggak terbiasa. Praktis saya harus jalan di RPM yang tinggi, dan itu saya nggak biasa. Oke. Nah, ini saya di gigi 2 4000 RPM, oke, enak. Tapi untuk nyalip segala macam, tarikannya itu baru keluar kalau RPM-nya tinggi. Di atas 7.000 seperti ini, kalau kita geber, langsung. Tapi kalau di bawah itu agak-agak lama. Itu di semua gigi gitu posisi. Gigi 2, gigi 3, 4 juga begitu. Karena Jakarta jalanannya begini, kayaknya saya belum pernah dipakai gigi 6. Paling gigi 5. Ini juga jarang-jarang, biasanya gigi 4. Saya termasuk orang yang kalau naik motor tuh malas ngoper gigi. Kenapa? Saya pengennya motor saya tuh jalan di power band yang tepat. Jadi kalau saya butuh tenaga untuk nyalip tuh tenaganya langsung ada. Begitu saya putar gas, tenaganya langsung keluar. Kalau kita naik motor di gigi atas, misalnya gigi 3, gigi 4, jalan pelan, pada saat kita mau nyalip susah nih, kayak ini lumayan enak. Ini gigi 2. Oke. Jadi power bandnya di atas 7.000 baru kerasa. Tuh. Handlingnya kalau buat saya sih sangat enak, lincah dia. Karena motornya enteng sih ya. Jadi kita nggak kesusahan. Motornya enteng, jadi lincah. Tuh. Kemudian konsumsi bahan bakar. Nah, konsumsi bahan bakar kalau di sini, kalau menurut itu sekitar 1 liter itu bisa untuk 25 kilo. Bensinnya 14 liter, jadi kalau 14 liter kali 25 hitung aja 300-an. 1 tangki itu bisa cukup untuk 300 km. Saya belum pernah coba jarak jauh sekali lagi, tapi kalau untuk harian di dalam kota Jakarta yang macet kayak gini, jalan pelan karena macet, itu 1 liter itu hitungannya ya, di dashboard sini 24,9 km. Gitu. Lumayan irit banget. Kalau jalan kantor, jarak kantor saya misalnya 25 km ya cuma 1 liter. Irit kan? 1 liter tuh berapa sih harganya sekarang? 15.000, 16.000. Saya pakai Super Shell 15.000 mungkin. Ya, pulang pergi 30.000. Irit. Itu masalah bensin, performa. Motor-motor lain yang sekelas sama dia, misalnya Honda CB 250, itu tadi Ninja 250. Kemudian ada apa lagi? Kawasaki aja. Kawasaki tadi Ninja 250. Honda CB 250, terus apa lagi ya? Oh iya, KTM 250. KTM 250 juga enak tuh. Saya pengen nyobain, teman saya ada yang punya, nanti kapan-kapan ya saya pinjam tukeran nama ini seminggu biar saya tahu gimana. Saya 1 tahun pakai motor ini, saya pakai tiap hari. Kilometernya sih baru 3.000 lebih. Padahal jarak dari rumah ke tempat saya nongkrong alias kantor, ini nggak kerja, saya cuma nongkrong aja buat teman-teman. 25 kilo, 50, pulang pergi 50 kilo. Nah, tapi saya sendiri ini baru 3.000 kilo. Kenapa? Karena kemarin saya mungkin pakai motor ini efektif 8 bulanan kali ya. Dari tahun 2021 tuh saya lupa, akhir Desember, akhir tahun saya beli. Mungkin efektif 8 bulan. Kenapa? Karena saya sempat sakit dulu 1 bulan. 1 bulan kena COVID, sakit sama dulu ngurusin ibu saya. Setelah 1 bulan sakit kena COVID, habis itu ada lagi yang namanya long COVID. Ada yang pernah kena nggak long COVID? Jadi COVID itu udah sembuh, tapi sisanya itu masih ada. Sisanya itu apa? Badan saya sakit semua otot-otot di badan saya itu sakit nggak karuan. Nggak, saya berhenti naik motor cukup lama juga. Setelah itu saya keluar negeri keluar negeri bukan hampir 2 bulan di sana. Pulang dari sana juga nggak langsung naik motor ini. Jadi mungkin 8-9 bulan lah saya praktis pakai motor ini gitu. Karena itu kilometernya masih rendah. Tapi untuk pakai harian seperti yang selama ini saya lakukan, ini sangat enak banget. Posisi duduknya tuh nyaman, santai, relax, enggak bungkuk.
kaki juga nggak terlalu nekuk. Seperti saya bilang tadi, saya tingginya 176, panjang kaki juga, kaki saya lumayan panjang, dengan jok ketinggian jok 78 cm atau 780 mili, kaki saya enak, nggak nekuk gitu. So jadi buat teman-teman, kalau ada yang pengen motor 250 cc, banyak pilihannya. Honda CB juga ada, CBR 250, kemudian ada Kawasaki kayak itu tadi. Yamaha pun ada dua macam modelnya, satu yang seperti saya pakai ini MT25 yang naked bike, yang satunya lagi R25. R25 tuh ada fairingnya, pakai fairing seperti sport bike. Saya pribadi saya nggak suka sport bike, nggak suka motor yang ada fairingnya. Sejak dulu saya beli motor selalu yang naked. Kemudian juga posisi duduknya menurut saya nggak nyaman ya, terlalu agresif kalau untuk di jalanan gini. Bawaannya mau ngebut aja. Itu kalau saya ya. Kalau orang lain mungkin enggak. Padahal saya orangnya jalannya kalau naik motor pelan, nggak ngebut. Tapi kalau naik motor gitu bawanya perasaan mau ngebut aja. Ya jadi ada banyak pilihan kalau mau. MT25, R25 tuh kalau nggak salah mesinnya sama, powernya juga sama. Yang beda adalah itu tadi ergonomisnya aja, posisi duduknya sebagainya. Beratnya juga kira-kira sama, atau mungkin lebih berat karena ada tambahan fairing. Ini performa mesinnya enak ya, tapi kita powernya kayak saya bilang tadi, powernya tuh di atas 7.000 dia baru bangun. 6.000-an lah, kalau ini 6.000. Ngegerung gigi 3 pagi. Baru kebuka tuh powernya. Tapi enaknya juga apa? Kalau mau jalan di gigi 3 seharian, gigi 3 nggak usah mau pergigi bisa. Ini saya jalan pelan. Ini cuma 50 kilo, 30. Sore ini 30 mil. Nah, jalan santai gini. Gigi 3 terus menerus seharian juga bisa. Itu enak jadi ya. Ada torsinya lumayan ada lah. Jadi bisa kita naik motor gigi 3. Ini saya coba ini gigi 3 terus nggak pindah-pindah. Dari mulai berhenti. Nah jalan pelan ini masih gigi 3 masih oke, masih bisa. Tahu kan emang ya, repotnya jadi nggak bisa narik. Jalan pelan gigi 3 masih bisa dia, nggak gelitik, agak ngegelitik, yang penting mainin koplingnya. Tapi karena tenaganya ada ya, torsinya ada, gigi 3 pun jalan pelan oke. Tapi jangan sering-sering gitu. Jadi saya lagi malas motor gigi aja. Anyway, powernya mulai aja di 7.000 rpm ke atas. Jadi kalau udah 7.000 itu kerasa banget buka powernya. Kalau tadi misalnya di bawah 7.000 ada, bisa jalan pelan bisa, tapi begitu kita mau buka gas itu lama. Baru jalan gitu. Karena dia powernya baru menurut saya di 7.000, 6.000 ke atas deh. Tapi saya biasanya patokan 7.000 baru terasa enak gitu. Sangat enak motornya. Tenaganya ada, jadi untuk nyalip oke. Soal rem, nah ini masih gigi 3 terus nih. Saya nggak ngoper-ngoper gigi 3 udah berapa kilo dari jalan, males. Oke kan? Ya, kalau males ngoper gigi 3. Nah tapi kalau mau nyalip ada, masih bisa tenaganya, cuman nggak seresponsif kalau kita di gigi 2 atau kita downshift turunin gigi ya, ngoper gigi ke gigi yang lebih rendah. Jadi buat yang sedang mempertimbangkan mau beli motor 100cc, beli motor 200cc, 250cc, 150cc yang bukan motor matic, tapi motor batangan, ini sangat saya rekomendasikan. Motor batangan itu apa ya? Saya nggak tahu juga motor batangan itu apa. Saya pernah dengar istilah itu dipakai dulu. Jadi pernah saya pulang kantor, saya pakai Honda. Kemudian di Taman Suropati, dekat Taman Suropati itu pas lampu merah di situ, kalau ada pos polisi kan, lampu merah di situ. Saya lagi berhenti, ada pengemudi ojol di sebelah saya, tanya, "Mas itu motornya berapa cc?" Saya jawab cc motor saya. Kemudian dia ngomong, "Pak enaknya motornya batangan." Saya banggut aja, saya nggak ngerti maksudnya batangan apa. Cuman ya kira-kira gitulah saya pakai juga istilahnya. Kalau lagi cari motor batangan yang bukan motor matic 250 ini saya akan rekomendasikan nih. Kalau ada orang tanya, oke ambil aja MT25 karena motornya enak, nyaman, powernya ada. Oke, sampai di sini dulu. Kita lanjutin dengan obrolan-obrolan lain di lain kesempatan. Jangan lupa like dan subscribe. Ride safe.